Halo semua, balik lagi dengan saya. Hari ini saya akan buat gel rambut dari Flashit. Cara seperti apa yang biasanya saya pakai, teman-teman bisa ikuti saya punya video sampai selesai. Langkah awal yaitu teman-teman sebelum kita masak Flashit ini, kita seharusnya itu rendam lebih awal. Jadi kita rendam Flashit ini harus 6-8 jam. Atau kalau bisa juga teman-teman bisa ikuti saya punya cara ini. Saya rendam Flashit ini semalaman. Jadi malam ini saya akan rendam, baru besok pagi saya akan masak. Kenapa saya bilang harus rendam dulu Flashit ini antara 6-8 jam atau bisa semalaman? Karena buat teman-teman yang ingin mendapatkan gel dari Flashit ini yang banyak, teman-teman harus pakai cara seperti yang saya buat ini. Jadi harus direndam dulu. Baru setelah itu teman-teman masak supaya gel dari Flashit ini banyak keluar. Jadi kalau teman-teman yang buru-buru ingin cepat atau segera menggunakan gel dari Flashit ini di rambut, teman-teman bisa juga langsung masak. Tapi nanti dia punya gel yang keluar dari Flashit ini tidak terlalu banyak seperti cara kalau kita rendam dulu. Jadi kalau kita rendam baru kita masak, itu gelnya itu akan lebih banyak keluar. Tapi kalau kita tidak rendam, langsung kita masak, berarti dia punya gel itu secukupnya saja. Terus di sini saya pakai ukuran Flashit tadi itu banyaknya itu 1 gelas tadi. Jadi untuk air juga saya pakai 3 gelas dari gelas yang tadi saya pakai ukur Flashit ini. Jadi sebenarnya untuk ukuran air di Flashit, terus ukuran Flashit itu sebenarnya tidak jadi patokan. Itu semua tergantung kepada kita. Kita mau pakai Flashit berapa banyak, mau pakai air berapa banyak, tidak jadi masalah. Jadi di sini saya akan rendam. Setelah saya rendam sampai besok pagi dan ini hasilnya. Jadi pagi ini saya akan masak dan teman-teman lihat dia punya gel dari Flashit ini atau dari biji rami itu sudah keluar. Jadi dia sudah mulai mengental. Teman-teman bisa lihat, saya akan angkat ini. Lihat. Ini dia punya gel dari Flashit ini sudah keluar. Jadi kalau nanti sebentar masak lagi itu dia akan keluar lebih banyak. Jadi untuk ukuran air di Flashit ini sebenarnya itu tergantung dari teman-teman. Mau pakai berapa banyak air, mau pakai takaran Flashit banyaknya seperti apa, itu tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman mau mendapatkan gel dari Flashit yang banyak, teman-teman bisa tambahkan air yang banyak. Dan setelah itu teman-teman pakai cara harus direndam terlebih dahulu, baru setelah itu teman-teman masak. Tapi kalau teman-teman mau langsung masak, berarti dia punya gel itu dari Flashit ini tidak banyak keluar. Jadi nanti secukupnya saja. Jadi setelah sudah pagi saya akan masak. Jadi untuk awal masak di kompor itu teman-teman harus kasih api yang full atau api yang kasih habis itu putaran sumbu kompor itu. Kasih api full. Jadi api langsung menyala besar supaya Flashit ini dia cepat mendidih. Nanti setelah Flashit ini dia sudah mendidih, baru teman-teman kecilkan kompor. Baru nanti panas dari kompor itu yang buat Flashit di dalam belanga ini dia mendidih. Jadi setelah dia mendidih itu jangan teman-teman kasih besar kompor, tapi teman-teman kasih kecil baru sambil diaduk-aduk, sambil diputar-putar. Jadi ini Flashitnya saya akan tambahkan air lagi. Kalau malam saya pakai 3 gelas air. Sekarang saya tambahkan 1 gelas air saja karena saya tidak terlalu membutuhkan banyak gel dari Flashit ini, hanya secukupnya saja. Jadi saya tambah air 1 sendok saja. 1 gelas. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan air lebih dari 1 gelas, karena teman-teman mau mendapatkan gel dari Flashit ini yang banyak, teman-teman bisa kasih masuk air semaunya teman-teman seperti bagaimana. Jadi setelah saya tambahkan 1 gelas air,
Setelah itu saya akan masak dan tunggu sampai flaccid ini dia mendidih. Jadi api itu dikasih full supaya dia cepat mendidih. Nanti setelah sudah mendidih baru teman-teman kecilkan kompor itu. Nah ini sudah mendidih, jadi kompornya harus kita kasih kecil. Jadi nanti panas dari bawah itu dari kompor saja yang kena di belanga. Lalu dia punya gabu-gabu ini teman-teman bisa lihat dia keluar. Jadi kalau sudah mendidih begini teman-teman harus terus putar aduk. Karena kalau teman-teman tidak aduk nanti dia punya biji rami itu tertempel di samping-samping belanga. Jadi kalau sudah teman-teman langsung kecilkan kompor. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan flaccid yang kental, itu teman-teman bisa masak sampai dia mengental. Jadi jangan pernah kasih besar kompor. Kalau dia sudah mendidih langsung kasih kecil kompor dan teman-teman aduk saja. Sampai teman-teman rasa dia sudah mengental, baru teman-teman bisa angkat. Setelah itu teman-teman dinginkan karena tidak bisa teman-teman langsung saring seperti yang saya ada pakai cara seperti begini. Ini karena dia punya flaccidnya saya tidak buat sampai mengental tapi saya bikin cair. Jadi saya bisa saring begini karena setelah itu dia punya gelnya itu akan turun. Karena dia masih cair tidak terlalu kental. Jadi ini masih panas jadi saya bisa langsung cepat saring. Tapi kalau sebentar dia sudah dingin itu dia akan tertempel di biji-biji raminya. Jadi dia akan susah untuk turun dari ini saringan yang saya ada pakai ini. Jadi untuk kita yang punya rambut keriting kribo, di sini saya mau kasih tahu lagi. Untuk kita yang punya jenis rambut keriting kribo seperti saya, kita tidak cocok menggunakan gel dari flaccid ini dalam keadaan padat atau dalam keadaan kental. Jadi untuk kita yang rambut keriting kribo mau buat mau buat flaccid ini pakai di rambut itu harus dalam keadaan flaccid ini dia masih encer. Seperti tadi saya buat itu dia masih encer baru saya langsung cepat angkat. Baru saya saring. Karena kalau teman-teman pakai yang kental itu akan susah atau sulit kita aplikasikan di kita punya rambut keriting kribo ini. Jadi yang kental padat itu khusus untuk teman-teman yang punya rambut gelombang atau rambut lurus. Tapi kalau kita yang punya rambut keriting kribo itu kita harus pakai flaccid dalam keadaan cair atau encer seperti begini. Jadi nanti kalau dia dingin dia agak sedikit keras. Nah, itu baru kita pakai di rambut. Kita cocok pakai yang seperti begini, seperti masih encer. Tapi yang kalau padat kental itu teman-teman yang punya rambut gelombang atau lurus. Mereka yang pakai supaya mereka punya rambut itu mereka pakai dia punya keriting itu lebih terlihat begitu. Jadi tadi saya saring itu dia punya gelnya kan tidak keluar semua hanya sebagian. Sebagiannya masih tertinggal di biji rami ini. Jadi tadi saya ada kasih pisah itu, setelah itu saya saring lagi kembali. Jadi ini saya saring pakai saya punya anak punya baju kos dalam. Jadi teman-teman bisa pakai cara apa yang teman-teman rasa bisa. Yang penting yang dia halus terus yang mudah untuk dia punya gel itu keluar dari biji rami. Untuk kita saring keluar. Seperti yang saya ada gunakan ini. Jadi untuk biji rami yang tersisa di sebelah ini teman-teman bisa simpan di dalam kulkas. Dan teman-teman bisa gunakan kembali masak ulang lagi untuk mendapatkan gel rambut dari biji rami. Jadi untuk menghemat bisa teman-teman gunakan kembali. Jadi simpan di kulkas. Jadi teman-teman bisa lihat ini dia punya hasil. Jadi untuk dia punya cara penggunaannya di rambut nanti saya buat dia punya video sendiri lagi. Jadi seperti ini saja cara yang saya biasa gunakan untuk buat gel rambut dari biji rami. Terima kasih dan sampai jumpa.